Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Firdausinati dengan NIM terakhir 017 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang isolasi senyawa flavonoid artesimin dari umbi Dreamia altissima. Latar belakangnya, tumbuhan merupakan sumber utama metabolit sekunder dengan aktivitas biologis. Senyawa flavonoid memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, dan anti kanker. Flavonoid memiliki struktur dasar fenolik yang memungkinkan interaksi dengan berbagai target biologis, sehingga berperan penting dalam pencegahan dan pengobatan berbagai penyakit degeneratif. Untuk flavonoid tipe C glikosida lebih stabil secara kimia. Untuk Dreamia altissima berpotensi sebagai sumber flavonoid dan ditemukan senyawa baru altisimin dari tanaman tersebut. Rumusan masalahnya, yang pertama, apa saja kandungan metabolit sekunder yang terdapat pada Dreamia altissima? Yang kedua, bagaimana metode isolasi flavonoid dari tanaman tersebut? Yang ketiga, bagaimana struktur dan karakteristik senyawa flavonoid yang diisolasi? Yang keempat, apa saja aktivitas farmakologi flavonoid yang telah dilaporkan? Untuk tujuan penulisan, yang pertama, mengkaji kandungan metabolit sekunder pada Dreamia altissima. Yang kedua, menjelaskan metode isolasi flavonoid dari bahan alam. Yang ketiga, menguraikan proses identifikasi dan analisis struktur senyawa flavonoid. Yang keempat, menjelaskan aktivitas farmakologi flavonoid yang telah dilaporkan. Untuk kajian tumbuhan yang diisolasi, klasifikasi tumbuhan Dreamia altissima secara taksonomi. Yang pertama, Kingdom Plantae, divisinya Angiospermae, kelasnya Monocotyl, ordonya Asparagales, familinya Asparagaceae, genusnya Dreamia, spesiesnya Dreamia altissima. Tumbuhan Dreamia memiliki nama umum African squirrel atau tall white squirrel, yang persebarannya di Afrika Barat hingga Afrika Selatan. Untuk morfologinya, memiliki umbi sebagai organ utama, penyimpan metabolit sekunder di antara flavonoid dan bufadienolid. Yang kedua ada daun yang muncul dari basal bersifat sederhana. Yang ketiga ada batang dan bunga yang muncul pada fase tertentu dengan karakteristik khas tanaman monokotil. Yang terakhir habitatnya merupakan tanaman herba berumbi yang tumbuh di daratan. Selanjutnya ada penggunaan tradisional untuk mengatasi gangguan pernapasan, edema, penyakit kulit, epilepsi, hingga kanker. Selanjutnya ada kandungan kimia. Tanaman ini memiliki senyawa flavonoid tipe glikosida yang stabil terhadap hidrolisis. Yang kedua, terdapat senyawa bufadienolid, yaitu glikosida steroid yang memiliki aktivitas kardiotonik dan anti kanker. Selanjutnya ada senyawa isolasi. Dalam penelitian yang menjadi dasar kajian ini, berhasil diisolasi suatu senyawa flavonoid baru yang diberi nama altisimin. Senyawa ini merupakan flavonoid tipe C glikosida dengan struktur unik berupa kombinasi aglikon apigenin dengan dua unit gula yaitu glukosa dan apiosa. Altisimin memiliki susunan yang tidak umum karena memiliki ikatan C glikosida pada posisi C6 dan memiliki ikatan antar gula tipe 1 dan 6, serta mengandung gugus apiofuranosa yang jarang ditemukan pada flavonoid alami. Selanjutnya, ada aktivitas farmakologi flavonoid yang telah dilaporkan. Aktivitasnya diantaranya ada antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, anti kanker. Untuk mekanisme anti kanker, dengan induksi apoptosis, penghambat siklus sel, dan modulasi sinyal seluler. Untuk aktivitas viteksin, memiliki efek pada sel kanker hati, payudara, dan mulut.
Untuk potensi altisiminnya menunjukkan aktivitas antiproliferatif terhadap sel kanker serviks secara in vitro. Metode isolasi flavonoid, alur ekstraksi dan vaksinasi bahan alam. Yang pertama, preparasi bahan. Umbi dikupas, lalu dicuci dan dikeringkan pada suhu 40 derajat Celcius, kemudian dihaluskan untuk memperluas permukaan kontak pelarut. Yang kedua ada ekstraksi kontinu menggunakan metode coklat dengan pelarut campuran metanol dan diklorometana dengan perbandingan 8:2 untuk menarik senyawa polar dan semipolar. Yang ketiga ada fraksi bertahap dengan partisi cair-cair dengan N-heksan, etil asetat, dan N-butanol untuk memisahkan senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya. Prinsip dasarnya, pemisahan didasarkan pada perbedaan interaksi fase diam dan gerak serta kelarutan spesifik glikosida flavonoid. Untuk penelitian lanjutan dan hasil, yang pertama kromatografi kolom fase balik dengan dia-ion Hp20 untuk pemisahan berbasis interaksi hidrofobik. Yang kedua gel filtrasi penggunaan Sepadex LH20 untuk memisahkan molekul berdasarkan ukuran yang efektif untuk glikosida. Yang ketiga ada monitoring atau pemantauan KLT di bawah sinar UV dan reaksi spesifik untuk memastikan kemurniannya. Hasil isolasinya adalah altisimin yang merupakan senyawa murni berupa serbuk kuning dan struktur altisimin memiliki stabilitas tinggi terhadap hidrolisis asam. Selanjutnya ada identifikasi dan analisis senyawa flavonoid. Metode analisis LCMS atau HRMS. Hasilnya, senyawa altisimin memiliki bobot molekul 565. Untuk metode analisis UV visible, hasilnya dua pita serapan utama khas kerangka flavon aromatik. Untuk metode analisis FTIR, hasilnya gugus hidroksil, karbon flavonoid, dan cincin aromatik teridentifikasi. Untuk metode analisis NMR, 1H dan 13C, hasilnya aglikon apigenin dengan gugus glukosa apiosa dan glukosa pada posisi C6. Kesimpulan struktur yang didapat adalah struktur antisimin. Untuk kesimpulannya, yang pertama, Dreamia terbukti kaya akan flavonoid potensial. Yang kedua, berhasil mengisolasi altisimin sebagai senyawa flavonoid baru. Yang ketiga, altisimin memiliki potensial kuat sebagai kandidat agen anti kanker, khususnya pada sel HeLa. Sarannya, yang pertama perlu pengujian aktivitas secara in vivo dan studi toksisitas. Yang kedua, optimasi metode isolasi untuk meningkatkan rendemen senyawa. Yang ketiga, studi hubungan struktur dan aktivitas lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.